Dan selanjutnya insyaallah akan disampaikan mawa'idh al-hasanat dari guru-guru kita yang mulia, yang alhamdulillah banyak dari guru-guru kita yang hadir di malam hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kalimatus syukur yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Said, dilanjutkan dengan doa maulid dan ramah tamah. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Lanjut kepada acara berikutnya, yakni ceramah agama yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Bustami MA alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabar rahmati biijadi khatamin nabiyyin wa syaraha binuri maulidihi sudura ibadihil mukhlasin wa ba'athahu ala hini fitratin minar rusuli kama ba'atha min qablihi ar-rusul mubasysyirin wa munzirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para masyayikh kiram, para ulama, para habaib, Habib Al-Jufri, Ali Atidrus, insyaallah. Habib dia Al-Jufri, Masya Allah. Ya marhaba bil Habib Taib, yang kita doakan dengan khusus orang yang senantiasa membimbing kita, guru kita Kiai Said. Kita doakan minas su'ada, biar panjang umurnya dalam berkah. Satu kampung ini bila perlu mati semua tinggal beliau. Takut juga ya. Qultu yani hal huwa yatawil umru kullu nas yamutun bagi huwa bas. Aina. Para habaib yang mulia, Masya Allah. Jadi orang Arab tuh mengatakan atir yatir kamislihi yaqo. Orang Yaman tuh suka bilang atir, burung itu akan terbang dengan yang sejenis. Orang Barat mengatakan burung tidak akan terbang kecuali dengan yang berbulu sama. Pada malam ini kita berbahagia, bersyukur tak terhingga. Ini tandanya bapak-bapak, saudara-saudara, dosanya enggak ada atau sedikit. Karena kalau orang berdosa banyak, berhati kotor, berjiwa rendah, tidak akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk-duduk bersama orang-orang mulia habaib. Kita hanya berharap mudah-mudahan dengan kemuliaan mereka, para habaib. Ini saya saja berniat banget untuk hadir di tempat ini malam ini. Dari tanggal 1 Maulid sampai kemarin belum pernah berhenti ngaji muludan. Itu orang-orang ketipu pada ngundang terus sama kita. Kecuali Ki Said nggak ngundang. Tapi saya yang ngintip-ngintip kapan ini Ki Said acara. Saya kosongkan, hatta Pak Jokowi ngundang saya batalkan. Untuk guru kita yang tercinta. Kenapa begitu, Ustadz Taufik? Kalau ada Ustadz Taufik udah keren aja. Ini memang ulama berkata, memang kita tuh harus ngikuti ulama kata-kata. Ulama tuh mengatakan al-asma min ba'did doa. Nama tuh setengah dari doa. Kalau ini namanya Darul Futuh, apapun yang terjadi, walaupun jauh di Jugjug, anggang di Teang, namanya futuh, itu memang betul-betul kebuktian jadi futuh. Contoh, dulu saya hadir di sini,
Tiba-tiba ngaji di masjid Ruqayyah, tiba-tiba jadi viral akhirnya. Se-Indonesia nggak ada Habib kecuali dia kenal kita, kenal lihat gitu. Ada 10 Habib yang lihat terus tiap malam, dia bilang saya ulang-ulang itu yang si kehet itu. Allah Allah. Ana qultu lahum yani bul ala zamzam fatu'raf. Jadi jika engkau ingin terkenal, maka kencingi sumur Jam-Jam. Nah itulah yang dilakukan oleh si kehet Imad gitu. Nah jadi, tapi memang luar biasa betul. Ketika viral itu akhirnya Habib Jindan ngundang kita, Habib Jindan gitu loh. Apa hariah, jamaahnya ribuan. Saya bilang ini nggak salah Habib Jindan ngundang kita. Ternyata supaya kita ngomong masalah si kehet gitu ya. Dari situ akhirnya terus semua Habib Umar bin Abdurrahman Sayyidil Walid itu ngundang juga acara di 3 tempat. Jadi ngundang di sini ngaji 1, yang ngundang 3 di situ. Ngaji di Habib Bil Amas Maulid Habib Fikri Asyegab Depok. Nah dari situ ada yang ngundang Banten 1 sama Purwakarta 1. Jadi terus muter, ini putuhnya gara-gara Kisaid gitu. Jadi saya berbicara ini tidak ada dusta di antara kita, bahwa sesungguhnya saya berkata bahwa ini tempat memang Darul Futuh. Apalagi saudara-saudara sekalian, ini 40 malam, Cung, yang 40 kali acukan tangan, mohon maaf. Yang ikut 40 kali, enggak, tapi enggak batal. Enggak putus. Nah. Enggak 40 dulu, saya enggak bicara 2 tuh bonusnya ya. Itu kalau Nabi saja berkata tentang masjid, tentang sholat, intinya di mana sih? Intinya di istiqomah, dan kejiwaan seseorang itu teruji kalau sudah 40. Nabi SAW mengatakan, man sholla fi masjidi hadza, siapa orang yang sholat di masjidku ini, nanti kita analogkan. Arba'ina sholatan, 40 kali sholat, yang tidak tertinggal takbiratul ihram. Apa? Kutiba lahu bara'atun minan nifaq, maka di hatinya dicabut oleh Allah Ta'ala dari penyakit munafik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan kalau kita lihat Allah min na'udzubillah minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi ya Habib, sah wala la? Wan nifaqi wa usul akhlaqi wa usul manzari wa usul munqalab bil mal wal ahl wal walad. Itu nifaq, itu aman, kita nggak bakal jadi orang munafik. Satu, dengan berkah istiqomah itu. Yang kedua, kutibat bara'atun minan nar, dia tercatat sebagai orang yang terlepas dari siksa api neraka. Masya Allah. Itu 40. Nah 40 ini juga, apalagi Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi di Sewun, walaupun beliau kam kilo ya dokter, min Qasam ila Sewun kam kilo? Sama nih kilo. Beliau pengarang ini Simtud Duror, lahir di kota Qasam, 80 kilo ke Sewun, meninggalnya di Sewun. Dan alhamdulillah Al-Fakir sudah ziarah ke sana, dan memang luar biasa. Saat itu imam besar masjidnya mengatakan ada saudara saya sepupu Habib Anis di Solo, katanya waktu itu. Mengatakan begitu ya Habib. Jadi memang ini Habib Ali ini terkenal sejak kecilnya saja sudah alim, hafiz, dan beliau mengarang ini, beliau mengatakan dalam beberapa kitabnya, aku karang ana alaftuhu, aku susun ini pujian terhadap Nabi ini dengan niat yang sahih, dengan niat yang benar. Makanya kita jangan suka terkontaminasi oleh orang-orang modern sekarang mengatakan masa Nabi hadir. Bukti Habib Ali bin Muhammad bin Hussein, pengarang kitab ini, mengatakan ketika Simtud Duror itu dibacakan, ruh Nabi Muhammad SAW hadir. Sekarang kita jangan suka on, saudara-saudara. Kalau sekelas Habib Ali, Nabi Muhammad ruhnya hadir, minimal kita baca 40, masa itu Habib Ali nggak hadir ke kita? Nggak mungkin. Kayaknya mustahil kalau beliau nggak ngunjungin kita. Beliau orang mulia. Ketika ini kitabnya susunannya dibaca oleh kita, sekarang saya tanya Ki Said ngarang kitab, terus saya baca kitabnya dibaca terus, kira-kira cinta nggak sama saya Ki Said?
Alhamdulillah tuh si Abdurrahman baca kitab gua terus. Betul tidak? Kira ngedoain nggak? Ngedoain lah. Betul tidak? Apalagi Habib Ali orang mulia, dibaca oleh kita terus. Dan kata Habib Ali, ini susunan pujian terhadap Nabi itu keberkahannya hampir di setiap sisi, di mana aku nggak paham, tapi beliaulah yang mengetahui keberkahan kitab yang beliau karang itu, sehingga dengan membaca itu insya Allah kita akan diberikan putuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dagang nanti semakin berkah, yang tani semakin berkah, anaknya semakin soleh, istrinya semakin soleh. Soleha ya? Nah, soleha, nggak mancing gitu loh. Isinya semakin soleha, tapi tidak ada isi soleha zaman sekarang, tidak ada. Ada Abu Yamupasir tuh yang suka makan dari tanaman sendiri. Ke Mekah aja orang Arab marah, kamu ini saya suguhin, ini halal, katanya kenapa kamu nggak makan? Ngeliat tetap aja nggak mau makan. Beliau berkata, syarat wanita soleh itu cuma satu, apa? Boleh ngizinin suaminya nikah lagi. Nah, berarti kan nggak ada yang soleh. Di Betawi ada kober, kuburan kober, ada petugas pemakaman. Assalamualaikum, ada apa Pak? Ini saya dari petugas pemakaman, bilang sama nyak lu, ini makam abeh lu mau ditumpuk apa enggak, apa mau bayar? Karena setiap tahun bayar kan? Kata si anaknya, nyak, ini ada petugas pemakaman, itu abeh mau bayar enggak tahun ini iurannya? Kalau kagak mau ditumpuk nih, gua lagi kagak punya duit, lu tumpuk aja lah, terserah lu deh. Pak, tumpuk aja nggak apa-apa. Tapi begitu pergi si nyak nih nanya, Tong, lu tanya dulu, kejar dia, itu si abeh mau ditumpuknya sama perempuan sama laki, katanya. Apa nggak gila tuh perempuan? Geus modar mesti kene, geus modar mesti kene sieun, coba. Padahal udah lama meninggalnya, gara-gara dia nggak punya duit aja udah tumpuk. Tapi ditanya, Tong, lu tanya, Pak, mohon maaf, ditumpuknya sama siapa Pak? Sama laki apa makam mayatnya laki apa perempuan? Yang mati perempuan, Tong. Entar dulu, nyak, abeh mau ditumpuk sama perempuan. Kagak, gua bayar sekarang, nggak ada urusan. Nah, jadi nggak ada wanita soleha zaman sekarang, nggak ada. Kecuali di Darul Futuh yang hadir di sini, insya Allah soleha semuanya. Karena bukan patokan memberikan izin nikah, itu bukan patokan. Banyak jalan menuju solehah. Kalau laki-laki yang istrinya lebih dari 1-2 itu biasanya suka datang ke ahli hikmah. Mama, gimana nih yang 1 sama yang 2 supaya rapi? Kan begitu pertanyaannya. Ada kiai besar datang sama saya, padahal ilmunya cuma 3, adanya di bebek. Lihat bebek, lakinya 1 kan, tapi perempuannya kan banyak, betul nggak? Ente tukang bebek su kan? Bebek tuh semua. Ini asal antum tahu, ini Habib kalau dengar begini paling segar dia. Karena Habib itu ngomongnya masalah gini doang, udah nggak ada lagi. Nah, jadi ini nyuguhan Habib ya nya. Males tuh. Ya, Al-Jupri kuntu kelas 4 SD, pertama Habib yang saya temui Al-Jupri, namanya Habib Syekh Al-Jupri. Rambutnya suka dikuningin, dia suka sama anak-anak kecil. Kalau sholat di lapangan, kalau wudhu di mana aja. Dia bilang, Abdurrahman, saya kelas 4 SD nih, kamu mau masuk surga nggak nanti sama saya? Ya mau lah Bib, gimana? Kamu jangan tinggalin sholat duha, katanya. Sholat duha jangan tinggalin, katanya. Yang paling terkenal adalah kopi jahenya itu ya Habib, Masya Allah, ajib itu ya. Makanya saya nggak bisa ketika Habaib diutik nih, diusik, kita alhamdulillah paling pertama kenceng ngehajar itu orang. Setelah kita baru banyak tuh se-Indonesia pada ngehajar dia. Dan sekarang bukan Ba'alawinya yang rungkat, tapi memang dia yang rungkat sekarang, alhamdulillah. Namanya nggak kedengaran lagi kan? Tapi antum di Al-Hawi hadir, saya di Al-Hawi lihat ulama-ulama dari Sewun, dari Tarim, dari Hadramaut, wajahnya bening-bening, ulama-ulama ilmunya nikmat, hati terasa. Lihat, coba bayangin kalau itu Habib-Habib dirungkatkan, yang rungkat Islamnya yang rungkat, betul tidak?
Coba antum hadir lagi di Empang kemarin, malam-malam sama ada Abah Lutfi, ada Habib ini, Habib ini, semua ngumpul. Kebetulan saya di kamar bareng sama Habib Hasan bin Abdul Qadir. Subhan, nikmat hati begini. Coba kayak begini kalau sudah ditiadakan, itu Habib bukan turunan Nabi. Itu Ba'alawi ya akhi sedikit. Itu Ba'alawi itu sudah 1100 tahun, pohon besar yang sudah melahirkan, menumbuhkan tumbuhan berupa apa? Para aulia, buahnya itu, para solihin, para ulama 1100 tahun. Dan ulama dunia mengatakan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meragukan keabsahan dari Ba'alawi. Bukan merungkatkan, meragukan. Satupun tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meragukan nasab Ba'alawi. Nah, ketika ada orang yang tiba-tiba nggak dikenal, ya Allah siapa juga dia, tiba-tiba jadi berkah gara-gara ngebatalin Ba'alawi, jadi terkenal dia, Bib. Nah, ngencingin jam-jam tadi benar. Jadi saya bilang ini sesuatu yang gila, dan alhamdulillah detik ini terbukti gilanya dengan fatwa-fatwanya. Satu, mengangkat Roma Irama menjadi wali. Yang kedua, dia bilang fatwanya haram hukumnya mencium tangan Ba'alawi. Yang ketiga, dia bilang tinggalkan Ratib Haddad, Ratib Atos, tinggalkan, enggak berkah dia bilang. Yang keempat, dia bilang sebujur bangkai lebih baik daripada 70 ceramah para habaib. Sekarang Ustadz Taufik jangan habaib, Abdurrahman Bustami As-Sundawi ceramah, apa yang pertama? Salam Asmaul Husna enggak? Asmaul Husna saja dibanding dengan sebujur bangkai udah murtad itu. Kita bilang sebujur bangkai dengan assalam sebagai Asmaul Husna lebih baik sebujur bangkai. Murtad ya kira-kira? Murtad lah. Apalagi ini ceramah, hamdalah, sholawat, baca Quran, Ustaz, baca qaul ulama. Itulah makanya kita jangan sekali-kali tertipu oleh tesis-tesis. Makanya kemarin saya ngaji di Habib Syegab bin Umar bin Abdurrahman Sayyidul Walid di Cipinang, kebetulan di Cipinang, maka saya bikin tuh di jalan-jalan ke Cipinang. Di sana ada gudang beras kan? Nah, ente jangan dong bahas nasab orang, nasab sendiri aja kagak jelas. Nah, iya kan? Terus itu tesis itu dapat nyolong. Kiai Said ini depan kita, beliau tahunan di Timur Tengah belajar. Sekarang saya tanya antum, bikin 10 lembar aja susah kan bahasa Arab? Susah lah, pokoknya lama lah. 10 lembar udah iya gitu. Udah kita jujur, saya juga susah. Ini 250 halaman, dia nggak pernah kuliah di Timur Tengah, kan curiga kita. Bayok kudu kuku bayawak deui ku aing nu kieu mah. Nah, di taktik di politik ditoong bari dipencerong, oh iya pasti menang nyolong. Makanya saya bilang di sana di pengajian, kantong plastik diisi sosis, sosisnya dipotong-potong. Ente jangan dong bohong pakai tesisnya juga dapat nyolong. Kan keren kan? Ente ulah hasud seri mah seri weh. Kos imat wae hasudnya. Makanya kullu adawatin qad turja salamatuha. Imam Syafi'i mengatakan kullu adawatin, setiap permusuhan, perselisihan, pertentangan, bapak dengan bapak berantem, Pak ini lepas Pak tangannya Pak, nah gitu, saya kawin deh Pak. Jadi kullu adawatin, setiap permusuhan masih kan bisa diharapkan ada solusinya, bisa diharapkan jadi baik. Illa kata Imam Syafi'i, kecuali adawataman, kecuali permusuhan orang-orang yang memusuhimu an hasadin, dari hati yang dengki, hasud. Kalau sudah antum ustad ke ustad dengki, nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Jadi permusuhan apapun kata Imam Syafi'i masih bisa diharapkan kesembuhannya, kecuali orang yang memusuhimu didasari hayang jadi bupati ente laksana, jadi ketua MUI teu kapilih, hayang kawin jeung Saripah teu bisa, hayang jadi Habib memang lain Al-Bantani oge gagal, Bina bin Sarman. Nah, jadi
Itulah makanya ini sedikit terpaksa harus saya kemukakan di sela-sela pengajian ini supaya kita menjadi lebih mahabbah kepada habaib. Kenapa? Itu syairnya banyak. Jika Allah Ta'ala ingin mengembangkan sebuah kebaikan yang tersembunyi, maka diutuslah orang, mulut-mulut orang yang hasud. Nasrofadilatin, apa itu ya? Nah itu dia. Jadi maka dikirimlah Imad sebagai orang yang menghasut para habaib. Ternyata para habaib itu bukan pohonnya yang tumbang, tapi dia yang membawa silet, dirungkatkan ke silet. Insya Allah tangannya yang sakit, bukan pohonnya yang rungkat. Nah dari situ penting, nggak apa-apa diselipkan. Tadi saya dari mana tuh sebelum ngomong ke situ, coba ada yang inget nggak? Bebek. Dia cita-cita pengen nih. Dia lagi nunggu bebeknya nih. Allah kanyawannya kurang. Itu bebek, itu kan satu. Itu lihat antum Ustadz kasih makan tuh bebek lakinya. Pas di sini ngejendol, pencit. Habis dipencit keluarin berasnya, simpen di yang pertama satu, yang kedua satu. Jadi kemakan semuanya, insya Allah tuh rapih itu begitu. Ilmunya itu. Jadi nggak usah wirid capek-capek lama. Antum datang ke dukun mana juga pasti itu yang dikasih. Bisa dites itu ya. Ada yang 4 rapi nggak ada apa-apa, nyaman. Kalau yang 4 dia pakai ini apa namanya? Bukan asal isinya bebek. Ini hasud nih. Hasud dia nafsu kuda tenaga ayam nih. Ya. Atau kandangnya kan dari bambu, ada tuh ditancep-tancepin pakai kawat. Nah itu colong, tapi harus dicolong. Awinya colong 3 atau 4 colong, tapi kasih duit di situ tinggalin supaya dia bisa ngebetulin lagi dengan duit itu. Tapi saatnya harus dicolong, tancapkan di depan rumah masing-masing istri, insya Allah aman ya. Ilmunya begitu sederhana, tapi yang paling mujarab dari bebek itu intip. Bebek intip itu usul bebek intip. Kalau bebek itu making love, ketika bebek making love diintip. Nah kan ada bulunya yang jatuh tuh dari jantannya, ambil bulunya. Nah itu yang paling mujarab. Bagaimana caranya? Datang ke sini. Itu yang penting. Allah, enggak gratis. Kayak mau balik ini gratis juga sama. Tenang, yang aib kita nerima dari Kiai Said, nauzubillah. La haula wala quwwata. Jadi begitu. Terakhir, bapak-bapak jamaah yang rahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan quyida ilahi bisalasilil imtihan. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man, siapa orang lam yuqbil, dia belum menghadap kepada Allah, dia belum mau ibadah kepada Allah, dia belum mau bersujud kepada Allah, bimulatafatil ihsan, dengan kebaikan ihsannya Allah kepada kita, dengan kelemah lembutannya Allah kepada kita. Dikasih apa? Sehat. Tangannya enggak ya. Sehat. Kemudian lagi apa? Rizki ada. Kemudian lapang waktu. Belum mau dia ibadah kepada Allah, quyida ilahi bisalasilil imtihan, maka dia akan ditibakkan dengan rantai-rantai ujian. Dia akan mendapatkan ujian dari Allah, ujiannya seperti rantai yang tidak akan ada habis-habisnya. Nauzubillahi min zalik. Tapi sebaliknya di bawah ada lagi syairnya. Di bawahnya itu apa? Man lam yashkurin ni'am, barang siapa orang yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kita pada malam ini bersyukur atas apa? Saudara-saudara, bapak-bapak mungkin belum ngeh bahwa kita sekarang ini sedang mendapatkan sebuah kemuliaan yang amat luar biasa, di mana Nabi mengatakan, iza maradtum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Maza farta'u? Ada makna farta'u, yani kulu minha, yani hani'an mari'a. Jadi kata Kangjeng Nabi, apabila kamu melewati
taman surga, kan sahabat bingung, kok taman surga kayak gimana nih, ya kan? Kan di Arab nggak ada taman-taman, air mengalir, nggak ada kan? Mereka tuh antusias. Wa mariyadul jannati ya Rasulullah, taman surga tuh kayak apa ya Rasul? Kata Nabi, apabila kamu melewati taman-taman surga, kamu masuklah di dalamnya dengan nyaman, kamu makan minum dengan nyaman di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sih itu taman surga? Nabi mengatakan majalisul ilm, yaitu yang tempat engkau duduk di situ di majelis ilmu. Dan ada redaksi lain, rawahu Baihaqi, bi majalis zikir, sahih walala. Nah, di majelis zikir dan majelis ilmu, kita sekarang ini berada pada taman-taman surga. Dan saya yakini bapak-bapak tidak akan bisa hasil duduk di sini tanpa anugerah Allah yang begitu besar kepada kita dengan taufik dan hidayahnya, dan itu pun didasari oleh kebaikan hati bapak-bapak dan keikhlasan bapak-bapak semua. Jadi kita meyakini bahwa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan taufik dan hidayah ini. Mudah-mudahan dosa-dosa orang teu aya seet. Amin. Nah, wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Athaillah terakhir mengatakan, man lam yashkurin ni'am, siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, faqad ta'arada li zawaliha, sungguh dia telah menentang Allah untuk sekiranya dia berkata, ya Tuhan ambil ini rezeki yang engkau berikan itu. Contoh misalkan istri tidak bersyukur punya suami, misalkan kan kopinya jarang-jarang diperhatikan, pakaiannya jarang diperhatikan, sandalnya jarang diperhatikan, makannya kurang perhatian. Nanti kadang-kadang itu wanita yang tidak bersyukur itu diambil suaminya sama orang, atau meninggal suaminya, kan bisa aja. Atau dianya nggak ada, tidak punya suami. Tapi kalau dia si istri itu betul-betul memuliakan suami, menghormati suami, apa? Faqad qayyadaha biiqaliha, siapa orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang amat kuat. Jadi pami urang hoyong diteruskan nikmat urang ya, urang sing syukur we ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan atas rasa syukur saya bisa hadir juga. Terima kasih kepada para habaib, hapunten sadayana sanes abdi tiasa ngaos Im Habib. Biasana abdi upami aya habaib tarakeun sangaos nya, kan untungnya teu wauh nya, pami wauh mah kawitna mah kersa abdi nya. Insyaallah demikian hatur nuhun kasadayana. Biasa Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka Pangarsa Kyai Haji Abdurrahman Mustami yang sudah memberikan ilmu pencerahan kepada kita yang menyegarkan di malam hari ini. Selanjutnya mohon memberikan mau'idhah hasanah yang kedua, mungkin akan disampaikan oleh Dr. Syekh Ali Jabir Al-Yamani alaihi, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi tahammada hamdan kathiran laysa yuhsa adada. Ahmadu man hamdi lahu min ni'amih mustamtiran مستنزلا بالحمد فيض كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا نظير ولا زوجة ولا شبيه ولا وزير، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد بن عبد الله النبي البشير صاحب الوجه المنير
والصراط المستقيم صل اللهم وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الرحيم وعلى آله الطيبين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, di awal guru kita Syekh Ali memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian itu beliau jelaskan bisa dipakai untuk mengharapkan hujan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dengan pujian tadi nikmat yang sudah Allah taala berikan lebih dan ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertasbih, kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau wajahnya cemerlang, bercahaya dan pemberi kabar gembira kepada kita semua insyaallah. Amma ba'du, fahadha maqam syukr wa dhikr. Syukr lillah على نعمه العظام التي لا تحصى، ومنها أن من عليكم في هذا المجلس المبارك بالرفقة الصالحين لتواصلوا 40 يوم قراءة الشمائل النبوية والآداب المصطفوية والدروس القرآنية. Alhamdulillah, beliau jelaskan bahwa kita sekarang ini ada di tempat yang mana di situ kita berzikir, di situ kita menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik yang mau bersama-sama kita selama 40 hari lebih, ya. Untuk apa? Membaca syama'il Nabi Muhammad SAW, membaca sirah Nabi SAW, membaca dan mengkaji apa-apa yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW setiap malamnya. مجلس واحد ما قعد قوم يذكروا الله إلا نزل، مجلس واحد إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فكيف 40 يوم؟ كيف 40 ليلة؟ كيف 40 مجلس؟ لا شك أن هذا فضل وتوفيق من الله، فلو لم يشأ لكم ذلك لما وفقهم لما هنالك. Satu majelis saja disebutkan dalam hadis, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan sakinah, kemudian malaikat kumpul, disebut-sebut, itu satu majelis saja. Wah, bagaimana kalau 40 malam berturut-turut? Ini merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan ini tidak diragukan lagi. Kalau bukan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal kita bisa seperti itu dan tidak bisa nyampe ke sana. في المجلس الواحد كما ورد في الحديث يتطهر ويتنقى ويتصفى العبد من ذنوبه وينادى قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Satu majelis saja seseorang itu bisa langsung jadi bersih sebagaimana dalam hadis. Bahkan dinyatakan, bangunlah kalian dalam keadaan sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak hanya diampuni, diganti kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian diganti sama Allah, yang tadinya catatannya adalah dosa diganti menjadi satu kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu majelis. فما يسوقك الله إلى مثل هذه المقامات ويهيئ لك المذكر والقارئ والذي يمر بالماء والذي يفتح السراج، يهيئ لك هذا العصابة الصالحة إلا وهو يريد لك الخير. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala giringkan, Allah siapkan bagi kita. Coba lihat, ada yang nyiapin makanannya, ada yang mengantarkan minumannya, ada yang ngurusin bagian persiapan dan lain sebagainya. Teman-teman, ini bisa jadi satu seperti ini kecuali tidak ada lain dan tidak bukan Allah menghendaki satu kebaikan kepada kita semua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhib an yakhtali bi rabbih wa yajlis wahdahu ba'id an mashaghil wa mashakil ad-dunya wal fawda liyanas بدعاء الله وذكر الله. وهذه المجالس حقيقة هي بعد واعتزال للدنيا ومشاكلها، وتجلس في عصابة تذكر الله وتستغفره. Nabi kita Muhammad SAW di antara kesukaan kebiasaannya beliau adalah kepingin menyendiri.
Untuk apa menjadi ini? Beliau mengingat kepada Allah, menjauhi berbagai macam kesibukan dan berbagai macam permasalahan kehidupan untuk bisa berduaan sama Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengadukan segala perihalnya beliau. Dan hakikatnya majelis kita di malam hari ini walaupun ramai, pada hakikatnya kita menjauh dari kesibukan tersebut, menjauh dari dunia, berbagai macam masalah di luar sana, kita menjauhi itu semua, datang ke majelis yang seperti ini. مجالس هذه مجالس الخلوة والبعد عن المشغلات والدنيويات تؤهل وتهيئ قلبك لعطاء الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وينزل عليه الوحي الله تعالى حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء لأن المجتمع كافر ومشرك وأصنام وغفلة وخمر، فكان يختلي. فأنتم الآن هربتم من الأسواق والمشاكل وجلستم هنا 40 يوم 40 ليلة تشبها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في ذلك تهيؤ للقلوب، تهيؤ لعطاء الله. Majelis yang seperti ini, majelis yang menjauhi urusan dunia dengan berbagai macam kesibukannya, itu faedahnya adalah mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hati kita siap menerima anugerah besar dari Allah. Dari mana ini? Nabi kita Muhammad SAW, perhatikan, beliau sebelum mendapatkan anugerah berupa wahyu yang Allah berikan dalam hatinya, itu diturunkan wahyu kepada beliau, beliau dipersiapkan dulu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk apa? Untuk menyendiri. Menyendiri di mana? Jauh pergi, berangkat naik ke Gua Hira, menyendiri. Karena apa? Mujtama, masyarakat di zaman beliau saat itu kafir, jahiliyah, nyembah berhala, berbagai macam kezaliman, kemusyrikan, kemaksiatan ada di zaman beliau. Tapi beliau menjauhkan dirinya dari itu semua. Akhirnya apa? Mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, turunnya wahyu. Dan tidak diragukan lagi, antum, kita yang hadir 40 malam ya, itu menjauh dari kegiatan kita, kesibukan kita di rumah ke tempat seperti ini. Moga-moga hati kita dipersiapkan sama Allah Ta'ala untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وكان يقعد في هذا الغار الليالي أحيانا 10 إلى 20 ليلة ذوات العدد، ثم يعود إلى بيته، زوجته الطاهرة سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيرتاح عندها يوم أو يومين أيام قلائل، وتهيئ له الزاد والطعام والماء، ثم يأخذ هذا الزاد ويعود مرة أخرى إلى، لما يرجع عليها ما تقول أين أنت؟ أين ذهبت؟ بل تعينه وتشجعه وتؤازره وتهيئ له الطعام، فيأخذ الطعام لأنه في مكان بعيد، الجبل غار حراء، تصعد إلى الجبل 1.5 ساعة الآن، تخرج من مكة إلى الجبل تقريبا 1 ساعة إلا ربع، ثم تصعد إلى الجبل تقريبا 1 ساعة أو 1.5 ساعة، فصعب كل وجبة ينزل، فكانت تهيئ له طعام جاف كالزبيب والتمر والأقط ونحو ذلك، بحيث أن يبقى مع أيام، ثم يعود إليها بعد أيام فتزوده مرة أخرى ولا تعاتبه، فرحانة أنها في الخدمة. ولهذا شرفت رضي الله عنها لأنها كانت في خدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjauhi kehidupan duniawinya itu bukan semalam 2 malam. Dikatakan dari riwayat 10 hari, kadang-kadang sampai 20 hari, 20 malam berturut-turut baru pulang lagi. Pulang sehari 2 hari, kembali kepada istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Khadijah enggak ngomel kayak ibu-ibu zaman now. Ya dah. Ini kemana aja enggak pulang mana. Kayak Bang Thoyib tuh. Enggak pulang-pulang. Sayyidah Khadijah enggak seneng khidmah kepada Rasulullah. Tahu kesenangannya suami itu apa? Beliau bantu. Oh, suami saya mau berangkat lagi kayaknya, dipersiapkan makanannya, dipersiapkan segala kebutuhannya selama bermalam-malam di sana. Sebab apa? Repot. Kalau setiap mau makan turun ke warung dulu ya repot, naik lagi ya. Akhirnya dipersiapkan. Nah, makanan yang bisa untuk jangka yang panjang, makanan yang kering disebutkan seperti zabib, kurma dan sebagainya, itu dipersiapkan sama Sayyidah Khadijah sampai Nabi SAW naik ke sana lagi. وجزى الله نساءكم خير الجزاء، صابرات 40 ليلة عليكم، وأنتم تأتوا إلى هنا إلى الساعة كذا كذا في الليل ثم ترجعون،
وهن راضيات وفرحات إن شاء الله، ما في اعتراض، إن شاء الله أنهن كذلك. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, membalas para istri-istri kita semua yang mana mereka sabar kita tinggal 40 malam di sini ya. Kita tinggalkan kemudian balik lagi. Nah, ini karena beliau enggak tahu bil haqiqah ada jauh ma'a nisaihim wa auladihim. Masyaallah. Tambah baik kalau istrinya dibawa. Istri satu enggak kebawa, wah masalah itu. Alhamdulillah ini lebih baik, tapi yang nggak kebawa, jadi beliau doakan moga-moga yang istrinya nggak kebawa ke majelis 40 malam ini diberi kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulang kagak ngomel insyaallah. واللاتي جئنا مع أزواجهن لحضور مثل هذه المجالس كل ليلة عادوا أفضل وأحسن مجلس ذكر وفي نفس الوقت تحرسها لا يروح هنا أو يروح هنا. بارك الله فيكن. Wah, yang datang sama istrinya, wah itu lebih auto, lebih baik lagi. Sebab apa? Selain juga hadir ke majelis zikir, nah, ini bisa menjaga supaya nggak ngepet kemana-mana. إلم نكن مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولن نكون، ونساءنا لم يكن مثل سيدنا خديجة ولن يكن لأنها سيد نساء العالمين، لكن في هذا تشبه. نحن نتشبه بالنبي المصطفى فنخلو بالله، وهن يتشبهن بالنبي المصطفى بزوجة سيدنا المصطفى خديجة فيعينيننا على ذكر الله. إن لم تكونوا مثلهم تشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Wah kita ini kata beliau nggak bisa niru Nabi persis gitu, nggak bisa. Siapa kita? Apalagi istri-istri kita nggak bisa niru istri-istrinya Nabi SAW. Tapi walaupun demikian minimal kan ya adalah bagian tertentu yang bisa kita mirip-miripkan, kita tiru seperti ini. Kita menyendiri, kita ke majelis ya kan, istri-istri kita mempersiapkan illam takunu mislahum, kalaupun kalian tidak bisa menjadi seperti mereka ya niru-niru dikit lah, sebab meniru orang-orang yang mulia itu adalah satu keberuntungan. لن تكوني مثل خديجة لأن خديجة لم تسكت فقط وتقول أين ذهبت، بل زادت تعينه بمالها. كان عندها 6 دكاكين تجارة، أنفق سيدنا خديجة كل تجارتها في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام، حتى قال لها سيدنا رسول الله: يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. Kita nggak bakal istri-istri kita, wanita-wanita kita ini jadi seperti Sayyidah Khadijah. Sebab apa? Sayyidah Khadijah ini tidak hanya ngomel, tidak hanya diem beliau ketika Rasulullah bermalam lama meninggalkan beliau dari rumahnya untuk ke Wahira, tapi apa? Malah menyediakan, mendukung dengan segala yang beliau miliki. Bahkan diriwayatkan beliau itu punya 6 toko, 6-6-nya dihabiskan semuanya demi dakwah Rasulullah SAW. Sampai saking bangganya Rasulullah SAW, beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala langsung bahwa ya Muhammad, kabar gembirakan kepada Sayyidah Khadijah bahwa Allah membangunkan satu rumah bagi beliau di surga, yang mana rumah itu terbuat dari intan permata. Wah, di dalam rumah itu tidak ada teriak-teriak, tidak ada capek lagi. Dibalas seperti itu. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah di rumah nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah nunggu dipanggil sama Rasulullah, karena beliau sudah otomatis jalan tanpa disuruh. Akhirnya surganya juga seperti itu, sepi, semuanya serba otomatis. La shaqaba fiha wala nasab, nggak ada capek lagi. Sayyidah Khadijah sudah capek di dunia, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di surga seperti itu. وكانت أيضا تسانده برأيها بعقلها، فكان عليه الصلاة والسلام لما يأتي جبريل أول مرة يفزع: ما هذا؟ يأتي جبريل يقول: اقرأ اقرأ اقرأ، فيعود صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يرجف فؤاده من هول الموقف، من هول الرؤيا لسيدنا جبريل، ويقول: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني بالثوب. فسيدنا خديجة تغطيه وتهدي حتى يهدأ وتقول له: لا تخاف، لا يخزيك الله أبدا. قال: لعل هذا من الجان، لعل هذا شيطان. قالت: لا تخاف يا رسول الله، إنك لتحمل الكل، أي تتحمل المصاعب والمتاعب تقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لن يخزيك الله أبدا، هذا ليس جان ولا شيطان، هذا خير. فتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. Sayyidah Khadijah itu seorang istri yang tidak hanya membantu tenaga dan hartanya saja, bahkan beliau
membantu dari segi pemikiran, dari segi ide-ide. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, tahu-tahu disuruh iqra, Nabi kaget, Nabi dipeluk dan sebagainya. Diriwayatkan beliau lari pulang ke rumahnya terjufuf, aduh, hatinya bergetar, ya, merinding. Itu semua ditenangkan sama Sayyidah Khadijah. Beliau bilang, selimuti saya, selimuti aku, diselimuti sama Sayyidah Khadijah, ditenangkan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, saya apa ini jin, apa ini syaitan, ini saya ngelihat apa, enggak, tenang. Beliau kasih pendapat, beliau kasih dalil bahwa engkau ini orang baik ya Muhammad, gak mungkin, la yukhzikallahu abad, Allah tidak mungkin menghinakan, menyanyiakan engkau, menghinakan engkau selamanya. Sebab engkau ya Rasulullah disebutkan 6 sifat itu. Dalil bukti bahwa Nabi itu pantas mendapatkan anugerah dari Allah dan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi menanggung orang-orang yang kena musibah, beliau berkata jujur, memuliakan tamu dan seterusnya. Itu pendapat Sayyidah Khadijah dalam rangka menenangkan Rasulullah SAW supaya beliau yakin mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. ولما هدأ روع النبي صلى الله عليه وسلم وفزعوا من هذا الأمر أخذت بيده وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقالت له اسمع من ابن أخيك أي من سيدنا محمد، اسمع منه ما رأى. فقال ماذا رأيت؟ فأخبره بأني رأيت بين السماء والأرض رجلا ثم نزل إلي ثم ضمني ثم قال لي اقرأ. فقال له لا تخف، هذا هو الناموس أي الوحي وجبريل الملك الذي كان ينزل على نبي الله موسى وعيسى عليهم السلام. Tidak hanya ide menenangkan dengan dalil-dalil tadi, Sayyidah Khadijah begitu hati Nabi ya gemetarnya, kegundahannya sudah mulai tenang, beliau memberikan ide untuk mengajak Nabi, menggandeng Nabi berangkat kepada misanan beliau, yakni Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ini membaca kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani. Akhirnya Sayyidah Khadijah mengatakan, coba dengarkan apa cerita dari saudara kamu ini, yakni dari Rasulullah SAW, apa yang beliau lihat, coba kau dengarkan. Sayyidina Waraqah mengatakan, apa yang terjadi, apa bagaimana ceritanya. Diceritakan sama Rasulullah SAW bahwa saya melihat ada seseorang yang tinggi gede antara langit dan bumi, tahu-tahu dia turun memeluk saya, menyuruh saya membaca, beberapa kali menyebutkan wahyu. Begitu diceritakan, Sayyidina Waraqah langsung, oh tenang, ini adalah malaikat Jibril, ini adalah malaikatnya Allah yang turun membawa wahyu sebagaimana dulu pernah turun kepada Nabi Musa dan Nabi Allah Isa alaihi salam. وقد كافأ الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة هذا الإكرام والخدمة بالمحبة وبالدعاء وبالشفاعة، حتى أنه كانت أحب النساء إليه ولم يتزوج عليه أحدا حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وكان يذكرها دائما حتى بعد وفاتها إلى أن تزوج سيدنا عائشة وفلانة وفلانة. عائشة قالوا لها أكثر من كنت تغاري من نساء رسول الله، يعني تغضبي أو قالت من خديجة. قالوا كيف تغاري من خديجة وأنت ما تزوجتي إلا بعد ما توفيت؟ قالت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكرها، دائما خديجة خديجة خديجة، حتى إذا أحد أعطانا طعام أو شيء يقول ابعثوا من هذا الطعام لفلانة صديقة خديجة، وهذا أعطوا لفلانة لأنها تحب خديجة. فقالت أنا في يوم من الأيام قلت يا رسول الله خديجة خديجة هذه امرأة يعني كبيرة في السن، قد أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا تقصد نفسها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها أم أولادي وإنها نصرتني إذ منعني الناس وأعانتني إذ كذبني الناس. وأخذ يمدح سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Nabi SAW kata beliau, dengan sedemikian rupa ya akhlaknya Sayyidah Khadijah, maka beliau sudah otomatis bakal membalasnya dengan sempurna. Akhirnya apa? Sayyidah Khadijah tidak dimadu sama Rasulullah SAW kecuali setelah beliau meninggal. Ya, karena jasanya yang sangat luar biasa tadi. Yang kedua, beliau doakan Sayyidah Khadijah, beliau beri syafaat kepada Sayyidah Khadijah, dan yang paling luar biasa, Sayyidah Khadijah dicintai mati-matian habis sama Rasulullah SAW, sampai bikin istri-istrinya yang nggak ketemu sama Sayyidah Khadijah jadi cemburu. Padahal
nggak ketemu padahal, nggak pernah mandu berbareng gitu, tapi dibikin cemburu sama Rasulullah SAW, ya nggak sengaja nih, namanya orang cinta. Satu ketika Sayyidah Aisyah mengungkapkan kecemburuannya kepada perawi hadis tadi, gimana Umi bisa cemburu ketemu juga kagak, lu gimana aneh nggak kecemburu, dikit-dikit Khadijah, masa ada makanan dikit ini bagiin kepada itu si fulana ini temannya Khadijah dulu suka ngasih hadiah kayak begini, kalau dapat daging dikit ini bagiin kepada si fulana dulu juga pernah nganterin daging kayak begini, dikit-dikit Khadijah. Akhirnya Sayyidah Aisyah keceplos ngomong, ya Rasulullah, bukankah itu kan wanita yang sudah tua, Allah sudah ganti sama yang kinyis-kinyis kayak aneh, katanya gadis coy, masa gue kalah sama yang gitu. Saking cemburunya Sayyidah Khadijah, ngamuk Rasulullah SAW, ya Aisyah, wallah belum pernah Allah mengganti dengan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Satu, beliau adalah ibu daripada anak-anak saya, yang lain nggak ada. Ya, satu. Yang kedua, semua orang kufur nggak mau percaya, Sayyidah Khadijah percaya kepada saya, beriman kepada saya pertama kali. Yang ketiga, orang tidak mau bantu ngasih duit, tidak mendukung dakwah saya, Sayyidah Khadijah ngebantu dan ngabisin duitnya dalam rangka mendukung dakwah saya. Ada yang lebih baik dari beliau? Nggak bisa ngejawab Sayyidah Aisyah. Dengerin yang muda-muda tah. فإذا نشأ البيت على هذا التعاون بين الزوج والزوجة ينشأ الأولاد الصالحين والبيئة الصالحة التي تعمر بها إن شاء الله أندونيسيا ويعمر بها العالم. Nah ini kalau rumah tangga ya bisa kayak begitu tumbuhnya, saling menolong antara suami dengan istri, kompak, wah insya Allah satu rumah tumbuh jadi satu RT, satu masyarakat, dan insya Allah Indonesia bakal maju, tumbuh, berkembang. وقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خذلهم. أين هذه العصابة يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف أي حول بيت المقدس، لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، مع أن العالم يجتمع عليهم. وها نحن اليوم نرى بأعيننا المرابطين في بيت المقدس وحواليه من أهل غزة وفلسطين كيف أن أهل الإسلام 50 دولة خذلتهم ولم تقم معهم، ومع هذا لا يزالون ثابتين صابرين اللهم انصرهم. Dalam satu hadis di akhir zaman nanti Rasulullah SAW, ada umatku ini yang mana mereka tetap tegak atas kebenaran, memegang kebenaran, memegang Islam, membela Islam, walaupun banyak orang yang meninggalkannya, banyak orang yang membiarkannya, tidak menolongnya. Siapa? Dalam riwayat ini adalah saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di Baitul Maqdis, saudara kita yang di Palestina. Perhatikan coba, 50 negara Islam ya, tidak ikut andil dalam membantu mereka secara nyata, terang-terangan, tapi mereka tetap bertahan dengan Islamnya, dengan keimanannya, tetap mempertahankan Baitul Maqdis di sana. Ini semua bukti daripada kebenaran sabda Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman. قد تقول كيف لا يضرهم وها نحن رم تضرروا فقتلوا وانتهوا وسفكت دماؤهم وخربت بيوتهم. نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم، لم يقل لا يضرهم من عاداهم، أما عدوهم فهو سيضرهم وهو الصهيوني وغيره، لكن لا يضرهم من خذلهم أي أهل الإسلام الذين يتفرجون عليهم، لن يضرهم ويثبتوا عزائمهم، بل سيبقوا صامدين ثابتين ماضين إن شاء الله. Ini kita doakan saudara kita yang di sana ya. Tapi kalau kita bertanya, Kev, kok bisa tidak membawa mudarat kepada mereka? Padahal mereka terbunuh, mereka kena bom, luka dan sebagainya. Iya, maksudnya kata Nabi kan yang tidak mudarat la yadurru man khadzalahum. Tidak membawa mudarat kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka tadi, yang tidak menolong mereka tadi, tidak membawa mudarat sedikit pun, tidak melemahkan keislaman dan keimanan mereka dalam rangka membela Baitul Maqdis. Ditinggal sama teman-temannya sesama muslim, mereka tetap tegak. Itu yang dimaksud dalam hadis. Adapun kalau dikatakan la yadurruhum aduhum, nah itu mereka
pasti membawa mudarat, tapi Nabi kan nggak ngomong begitu. Nabi ngomong la yadru man khadalahum. Nah ini dari situ makanya mereka tetap sampai sekarang sabitin. Mereka nggak mau masuk jadi orang kafir, tidak mau melepaskan pindah atau hijrah melarikan diri. Mereka tetap berada di sana mempertahankan Palestina. هل هم منتصرون؟ نعم منتصرون. ونحن نرى العالم أعظم وأكبر دول العالم بسفنها وأساطيلها تقصف مع إسرائيل، ومع هذا هؤلاء الشباب الذي معهم الأسلحة البسيط لا يزالوا صامدين ولم تؤخذ منهم غزة، ولا تزال التأييدات والكرامات تحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وثبتهم آمين. Wah, ini satu hal yang luar biasa bahwa bagaimana mereka ini bukan satu orang yang hebat yang dipuji dalam hadis. Iya, bayangkan negara-negara besar dunia semuanya menyerang bersatu, bahkan Israel yang dengan kekuatannya dengan senjata udara, laut, darat semuanya menyerang mereka. Tapi Masya Allah pemuda-pemuda Palestina ini dengan senjata ala kadarnya mereka nggak gentar walaupun nggak ada yang menolong dari saudara-saudaranya sama muslim. Tapi apa? Dukungan dari Allah, mukjizat, karomah, berbagai macam kejadian yang luar biasa itu langsung Allah Ta'ala berikan kepada mereka dalam rangka mendukung mereka. Moga-moga mereka senantiasa ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. فننوي إن شاء الله بهذا المجالس بل بكل طاعة وكل سجدة وكل تسبيحة وصدقة نستحضر فيها يا رب اجعلها سبب لنصرتهم، يا رب اجعلها سبب لهلاك عدوك وعدوه. Wah, kita dengan majelis seperti ini, dengan setiap tasbih kita, sedekah kita, setiap ketaatan kita niatkan moga-moga ya Allah terima ini semua dan menjadi sebab pertolongan bagi mereka insyaallah. كما نمدهم بالدعاء وكذلك التعاون على الصدقة لإعانتهم، ونهيئ أرواحنا وأنفسنا وأولادنا لأنكم من جنود الحق إن شاء الله. Wah, sebagaimana kita juga menolong mereka dengan bantuan sedekah, kita juga persiapkan diri kita, persiapkan istri dan anak kita, seumpama dibutuhkan kita siap untuk menjadi pasukan-pasukan yang membela kebenaran insyaallah. ونسأل من الله أن يصلح ولاتنا وحكامنا وحكوماتنا حتى تكون موحدة وناصرة للحق. آمين آمين يا رب العالمين. Kita doakan pemerintahan kita, negara kita, ya semua negara-negara Muslim semoga semuanya menjadi satu sehingga kalimat mereka menjadi satu dalam rangka membenahi kebenaran insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nastamiddu biha minka al-auna wa at-ta'yid li ikhwanina fi Gaza wa Filistin. Allahumma thabbithum, Allahumma ansurhum, Allahumma qawwihim, Allahumma qawwi shawkatahum, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. اللهم أطعم جائعهم واكسي عارهم واطعم جائعهم واسقي ضاميهم. اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم والثبات على أقدامهم والتأييد والنصرة لهم في قتالهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصائين المعتدين ومنع عنهم من العملاء والمنافقين. ردهم اللهم على أدبارهم خائبين ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من عبادك الموحدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقض في الرعب في قلوبهم. اللهم افضحهم واخزهم وارددهم على أدبارهم خاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وتب علينا توبة نصوحا يا رحيم تطهرنا بها جسما وقلبا يا حليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واجعل هذه الأعمال سببا لرضاك عنا ونصرة إخواننا. اللهم اعمر هذه الأماكن وهذه الدور وهذه المجالس بالخيرات والبركات وأنشئ فيها العلماء والعالمات والصلحاء والصالحات. بارك اللهم في أخينا سعيد والقائمين والمعينين له
الظاهرين والمستورين. بارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأهاليهم، واجعل الخيرات معمورة والفضائل من هذه الأماكن منشورة في هذا البلاد وفي سائر المعمورة بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. أصلحنا الباطن والصورة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir beliau tutup dengan doa, moga-moga apa yang beliau panjatkan semuanya diterima, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bagi kita semua dan umat Islam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, syukran jazakumullah ahsanal jaza kepada Dr. Syekh Ali Jabir Al-Yamani atas ma'adhah hasanah yang begitu luar biasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya tentunya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mohon maaf kepada para habaib, para kiai, para asatid yang lainnya berhubung waktu barangkali untuk mau'idhah hasanah dicukupkan dan insyaallah dilanjutkan dengan pembacaan doa maulid. Namun sebelumnya mohon izin sedikit informasi bahwasanya Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Darul Futuh sudah menerbitkan kalender untuk tahun 2025 bagi para jamaah yang hadir di malam hari ini berniat untuk turut serta berinfak ya untuk pengembangan Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Darul Futuh. Dipersilahkan bisa menghubungi panitia di belakang. Harga kalendernya sebesar Rp50.000. Itu saja mungkin. Untuk selanjutnya pembacaan doa di mangga siap pakai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa minta waktu sedikit ya. Alhamdulillah para habaib, para kiai asatid sekalian, kami selaku pimpinan Majelis dan Pondok Pesantren Darul Futuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum sekalian berkenan menemani kami untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini termasuk fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Ini patut kita syukuri, patut kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga nikmat yang seperti ini ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah hadir moga-moga bisa istiqomah, bagi yang belum hadir moga-moga bisa hadir, dan tentunya moga-moga kedepannya jadi istiqomah. Yang sudah istiqomah moga-moga mendapatkan bisyarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita tahu ya perjalanan mendekatkan diri kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sangat-sangat jauh ya. Kita mendekatkan diri kepada orang soleh saja deg-degan, takut kita mau ketemu, apalagi kita habis nggak ngaji beberapa hari mau ketemu sama guru kita setengah mati deket nih beliau, apalagi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini perlu kita hayati, mumpung ada kesempatan seperti ini kami mengajak siapa saja, mau yang jauh, yang dekat, mau tetangga, ahlan wa sahlan kalau mau menemani kami setiap malam. Alhamdulillah ya Habib, para kiai tahun ini Masya Allah, Allah tambah lagi nikmatnya. Kalau kita menyediakan malam itu untuk 100 orang, panitia keteter, kekurangan Masya Allah 80, 100, 120. Ini moga-moga senantiasa ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita kepingin mendapatkan, moga-moga di antara kita ini ada yang dikabul sama Allah taala, diterima sama Rasulullah SAW, menjadi wasilah bisyarah insyaallah diterimanya majelis kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini yang bisa kami sediakan ala kadarnya ya, mohon maaf ya kalau acaranya agak kepanjangan, sehingga insyaallah makan kita lebih serius insyaallah karena tambah lapar. Tidak hanya dengerin beliau-beliau saja serius, tapi makan juga harus serius ya. Mumpung lagi di sini kita perbaikan gizi insyaallah. Perbaikan gizi. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Doakan kami selalu, moga-moga setiap tahun kita
bisa istiqomah 40 malam setiap tanggal 1 sampai 12 Rabiul Tsani. Jadi nggak pakai undangan lagi, saya kepinginnya begitu ya, pokoknya 12 Rabiul Tsani kita kumpul, mulai 1 Rabiul Awal kita merintis 40 ke depan. Kita ikut mazhab Imam Nawawi 42, soalnya ada ikhwan kita para asatid yang sudah mulai bonek ya, bonek ya ikut arba'in juga, ada yang putus tengah jalan, nggak kuat nanjak kayaknya. Kita doakan yang mau niru ahlan wa sahlan, silakan bikin maulid arba'in semuanya, moga-moga jadi jagoannya Rasulullah semuanya insyaallah ya, diberi kekuatan khusus sama Allah Ta'ala untuk mengembangkan sholawat, menyebarkan sholawat Nabi Muhammad SAW ya. Ada yang nyampe 2 tahun, alhamdulillah, moga-moga lebih ditambah lagi nikmatnya sama Allah Ta'ala. Ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, moga-moga semuanya menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir nanti yang di depan ya, ikut sama saya dan beberapa pengurus muassalah, para asatid yang lain silahkan di depan sini, kita siapkan menunya insyaallah. Sama jamaah cari, awas ya, jangan keliru, lawan seimbang. Nanti kalah serangan jangan nyalahkan saya, soalnya menunya ajib ini ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.